Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah saham yang menurut kami perfect, ya, sempurna. Sempurna di sini bukan berarti bagus banget, tidak, tapi semua aspeknya itu mendukung untuk membuat saham ini naik. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Nah, kami membahas saham ini bukan persoalan membeli atau target harga berapa, tidak. Tapi kita akan belajar melihat bagaimana keadaan ketika saham itu masih anteng dan kenapa naik begitu luar biasa hingga sampai dibuatnya video ini. Saham itu adalah saham dengan kode SEMA, yaitu Semacom Integrated. Ini saham yang menurut kami terlupakan, ya, tapi sebetulnya memang cukup bagus. Nah, bisnisnya SEMA itu apa sih sebetulnya? Bisnisnya SEMA itu pendukung energi baru terbarukan, yaitu yang utama, ya. Yang utama itu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dia penyedia panel. Kemudian juga ada Fiber Home Baterai, memang dia penyedia baterai. Kemudian juga komponen energi alternatif. Kemudian ada dia partnernya Hyundai Electric, juga partnernya Siemens. Jadi pokoknya ini pendukung EBT. Jadi bukan penghasil energi, tapi pendukung segala aspeknya gitu. Jadi ini yang cukup luar biasa. Nah, kami memang memegang saham ini di harga 78. Ya, setelah kami keluar dari saham minyak yang sudah kami bahas mendapatkan untung sekian, kemudian kami masuk di saham ini. Kami masuk di harga 76, 78. Average-nya kami masuk di harga 78. Ini apa namanya? Laporan dari sekuritas, ya, tapi kami tutup atas-atasnya. Nah, kenapa kami bahas bahwasanya ini saham sempurna? Jadi gini, kami kan akumulasi di sini posisinya di apa namanya ketika harganya 78 hampir 80, ya. Ketika itu belum banyak yang membahas dan mengatakan jelek, biasalah gitu-gitu. Nah, ketika di harga 78, ya, itu PBV-nya 0,7, di bawah 1, artinya oke. PER-nya juga di bawah 10. Kemudian hutangnya, debt to equity ratio-nya 0,2. Gross profit margin-nya tinggi 22,9%. Net margin-nya biasa, ya, hanya sekitar 3,5%, nggak bagus. Tapi saham ini memberikan dividen 1,6%. Nah, kalau kita lihat faktor ini akumulatifnya, kan kalau misalkan semua faktornya bagus itu kan sulit, ya. Tapi ada satu yang kurang, nggak apa-apa lah, net margin di sini. Ini bisa dikatakan menurut kami fundamentalnya murah dan tidak jelek, ya. Murah dan tidak jelek. Padahal semua saham EBT ketika itu sudah mahal, ya, sudah mahal. PBV-nya bisa kelihatan 7, 2, 5, 1, 4. Ada 0,7 tapi PER-nya tinggi sekali, 37, bandingkan dengan ketika di harga 78 dia hanya 8,9. Ya, ini sangat mahal semuanya. Bahkan yang pendukung ini ada SEMA, ada MPOW yang terdampak bursa karbon itu juga tidak sebagus SEMA. Jadi yang lain tuh minus. Ini PBV 0,2 tapi PER-nya minus. Jadi ketika itu posisinya menurut kami yang paling murah lah. Jadi cukup valuable untuk diambil ketika itu. Nah, yang membuat saham ini sempurna itu apa? Yang tadi pertama kan fundamentalnya udah murah, tidak jelek, ya. Nah, sentimen eksternalnya itu kuat sekali. Tidak banyak saham yang internalnya bagus, punya sentimen eksternal yang kuat. Apa itu sentimen eksternalnya? Bursa karbon terbit, ya, ketika itu energi baru dan terbarukan itu
digerakkan di Indonesia. Anda lihat berita-berita banyak yang membahas tentang itu. Suruh pasang panel surya lah, ada perusahaan yang membangun panel surya lah, dan lain sebagainya. Jadi kuat banget sentimen eksternalnya. Dan karena sentimen waktu itu bursa karbon terbit, saham ini naik. Ya, naik. Saya awalnya itu menduga, ini paling sebentar ya, karena bayangan kami kan karena sentimen eksternal kuat, fundamental oke, maka labanya akan naik. Tapi ternyata terus naik nih, terus naik. Nah, yang menarik juga, mengapa kami katakan juga sempurna, sentimen internalnya juga kuat gitu loh. Jadi tadi kan sentimen eksternal tuh, bursa karbon itu kan di luar perusahaan. Yang di internal juga kuat, apa itu? Semakom kantongi proyek 175 miliar di sektor PLTS dan data center. Ini berita 16 Juni memang belum udah agak lama lah keluarnya. 2 bulan yang sebelum harganya naik. Tapi kan akhirnya berita ini akhirnya di screenshot, dikeluarkan lagi gitu. Dan perlu diketahui kenapa kami katakan sentimen ini sangat kuat. Karena Anda tahu revenue-nya daripada perusahaan ini itu hanya setahun ya. Setahun itu estimasinya hanya 150. Ya, ini satu. Jadi kalau misalkan ini kan udah deal ya, udah deal 175 miliar. Bayangkan penambahan revenue-nya itu akan berapa? Ini bukan laba bersih loh ya, revenue aja. Itu berapa gitu loh. Itu yang semua menurut saya retail akan berpikir sama seperti saya. Jadi inilah mengapa saya katakan saham ini sempurna. Nah, anehnya lagi ya, anehnya. Harga kan sekarang sudah di angka 122 ya, sudah naik luar biasa. Saham ini ketika ada yang jual banyak itu bisa langsung bangkit ya. Jadi hari ini itu terjadi penjualan luar biasa. Ini kan mayoritas kan sell ya, sell gitu, tapi bisa bangkit lagi di harga yang minusnya. Kalau untuk saham kapitalisasi pasar 3% itu nggak besar, ini bisa bangkit luar biasa. Jadi saya nggak tahu ya yang menggerakkan itu apa ya. Karena gini, aksi beli juga masih sangat kuat padahal sudah naik 58% sebulan. Lihat ini pembelian pada hari yang saya buat video ini. Paling atas itu semuanya buy dan lotnya cukup besar. Ini anehnya tidak ada broker dominan di saham ini. Ini juga menurut kami salah satu faktor yang membuat saham ini sempurna. Jadi dari sisi bandemologi mungkin yang melihat brokernya ada yang dominan, ini enggak. Lihat aja saya shortir dari Agustus awal sampai Oktober tanggal 4 di saat video ini dibuat, ini enggak ada yang dominan. Ya, maksudnya beda tipis ini loh, 600 juta, ini 500 juta, 49 500 juta. Beda tipis. Ini 400 juta. Jadi enggak ada yang dominan banget kayak pernah suatu waktu saya bahas suatu saham yang dominan sekali. Jadi nggak ada. Ini oleh sebab itu ya, semua ini mendukung membuat orang itu tergerak untuk membeli saham ini. Menurut saya gila sekali saham ini nih. Nah, ini mirip Elsa sebelum hot kabar-kabar minyak, betul ini. Nah, maksud saya jika Anda menemukan info saham yang seperti ini, jangan lupa bagi-bagi ke teman-teman, ke kita ya. Saya juga pasti punya kelemahan, tidak selalu mendapatkan saham yang seperti ini. Nah, mungkin ini bisa jadi contoh bahwa saham itu perlu diingat untuk naik dengan luar biasa. Tidak bisa hanya faktor internal aja, fundamental aja nggak bisa. Harus ada namanya sentimen yang kuat, yang mendorong. Sentimennya itu juga tidak hanya eksternal, internal juga harus ada. Jadi kalau klop ketiga-tiganya, saham itu pasti akan boost naik. Dan kita nggak tahu sampai di mana saham ini akan berhenti. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.